karena kebayang gitu, Menteri Nasdem, Menteri Pertanian nggak diajak membahas soal masalah beras nasional, tapi kemudian 2 bulan setelahnya diajak datang ke sawah untuk melihat perbincangan antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Ini penyiksaan politik ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, kemarin misalkan ketika Pak Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar datang ke tengah-tengah sawah dan kemudian ngobrol gitu ya, dan kayak ceria banget, bahagia banget mereka bertiga gitu. Itu kan membuat Nasdem panas dingin. Sesuai dengan namanya, Nasdem. Ya, panas dingin. Panas adem gitu ya. Ya, karena ketika Pak Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar datang ke tengah-tengah sawah gitu ya, banyak orang kemudian mengartikan bahwa ini adalah sebuah sinyal politik gitu, di mana Pak Jokowi merestui duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Ya tergantung siapa yang berkomentar gitu, karena kalau orang-orang Gerindra, kalau orang pro Prabowo misalkan, mereka maunya Prabowo capresnya, Ganjar cawapresnya. Kalau relawan Ganjar maunya ya Ganjar capresnya, Prabowo cawapresnya. Tergantung siapa yang berkomentar, tapi pada intinya ini menunjukkan bahwa ada satu sinyal politik bahwa Pak Jokowi katanya mendukung Prabowo dan Ganjar, entah itu sebagai duet gitu ya, sebagai pasangan, atau sebagai rival gitu. Pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Presiden Jokowi mendapat sorotan banyak pihak dikaitkan dengan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Nasdem muncul menilai sebagai sesuatu yang wajar bila muncul persepsi Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap Prabowo dan Ganjar pada Pilpres 2024. Kabar Jokowi mendukung pasangan Prabowo dan Ganjar menguat ketika ketiganya tampak mesra dalam agenda panen raya padi di Desa Lajar, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekretariat Presiden membagikan foto ketiganya di tepi sawah. Tampak Jokowi dan Prabowo kompak, mengenakan kemeja putih dan Ganjar berseragam dinas coklat. Tapi tahun 2024 itu hanya tersisa 2. Di mana Ganjar dengan cawapresnya sendiri dan Prabowo dengan cawapresnya sendiri, misalkan gitu ya. Jadi apapun sinyal-sinyal politik yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi di tengah sawah itu, yang kemudian diartikan beragam oleh banyak orang, tetap saja yang paling gak enak itu Nasdem. Udah jadi mantan kok masih minta tolong gitu ya. Itu kan menunjukkan kalau dia belum siap jadi mantan. Karena gak mandiri gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Nasdem. Ya, karena setelah mereka mendeklarasikan Anies sebagai capresnya gitu ya, yang merupakan antitesa dari Pak Jokowi, yang merupakan gubernur yang menghambat kerja-kerja pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir gitu. Tapi Nasdem masih mempertahankan menteri-menterinya gitu, bahkan berharap agar semua menterinya itu tetap bertahan sampai tahun 2024. Itu kan menunjukkan kalau Nasdem masih belum yakin-yakin banget gitu ya. Ya karena mereka sudah bergabung dengan koalisi oposisi gitu ya, dengan PKS dan Demokrat, tapi masih merasa menjadi bagian dari koalisi. Ya aneh gitu, mestinya kalau sudah mendukung antitesa, mendukung orang yang menghalang-halangi kerja pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir, mestinya kan dia langsung keluar aja gitu. Tapi Nasdem masih bertahan. Sehingga dengan keputusan ini gitu ya, keputusan untuk bertahan itu yang menjadi mantan dan gak mandiri, itu membuat banyak kejadian-kejadian atau isu selanjutnya menjadi sangat menarik untuk diperhatikan gitu kan. Anies sudah terbukti gitu, dia gak mau melanjutkan. Ya sudah terbukti Kali Ciliwung misalkan, sungai nggak dikeruk gitu ya, penanganan banjir nggak dilanjutkan, malah bikin sumur resapan. Itu kan menunjukkan sekali gitu. Jadi kalau Anies berkali-kali mengatakan bahwa harus melihat pemimpin dari rekam jejaknya, ya sumur resapan itulah rekam jejaknya gitu.
Dan lagi-lagi dengan peristiwa pertemuan tiga tokoh ini di tengah-tengah sawah antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar, itu yang paling gak enak itu Nasdem gitu. Yang paling tersinggung, paling panas dingin, panas adem itu ya Nasdem gitu. Karena ketika pertemuan ini terjadi, ketika tiga orang tokoh ini sedang bercanda ria di tengah sawah gitu ya, yang sebenarnya itu Prabowo seharusnya nggak ada di situ gitu kan. Itu menterinya Nasdem itu ada di belakang. Karena lucu ini gitu ya. Pak Jokowi datang ke tengah sawah mengajak Menteri Pertanian, itu cocok, masuk akal gitu. Tapi ternyata di lapangan Menteri Pertanian cuma diajak, sementara yang diajak bercanda dan ngobrol di tengah sawah ya Prabowo dan Ganjar. Karena Anies gak diajak. Ya karena mau ngapain gitu. Anies kan bukan siapa-siapa gitu ya. Kalau Prabowo masih mending lah, dia sebagai menteri gitu ya. Kalau Ganjar ya sebagai gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi masih mending dua orang ini, masih nyambung-nyambung lah. Meskipun sebenarnya emang agak nggak nyambung gitu. Karena Prabowo ini kan menteri pertahanan gitu. Tapi kemudian diajak main ke sawah. Menteri Pertahanan yang urusannya ketahanan nasional gitu ya. Yang mestinya koordinasi dengan Polri, TNI gitu kan. Diajak main ke tengah sawah. Jadi ya wajar kalau kemudian banyak pengamat mengartikan bahwa ini adalah sinyal politik untuk tahun 2024 di mana Pak Jokowi itu menghendaki entah itu duet atau rival gitu antara Prabowo versus Ganjar. Ya entah apapun itu namanya, bagi saya ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya nyaman-nyaman aja dengan dua orang ini. Entah itu sebagai duet atau sebagai rival, ya siapapun yang jadi pada akhirnya itu ya pro dengan Pak Jokowi atau mau melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi. Tapi setelah itu nggak diajak ngobrol, cuma disuruh nonton gitu. Itu kan jadi mirip seperti kita gitu ya. Kita sudah putus dengan mantan kita, terus kemudian seminggu selanjutnya kita atau bulan depannya kita ajak mantan kita jalan keluar gitu ya. Terus tapi waktu itu kita ngajak pasangan baru. Itu pasti dongkol gitu. Ya karena kebayang gitu. Menteri Nasdem, Menteri Pertanian gak diajak membahas soal masalah beras nasional. Tapi kemudian 2 bulan setelahnya diajak datang ke sawah untuk melihat perbincangan antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Ini penyiksaan politik ini. Ya, tapi saya sempat berpikir bahwa ya bisa saja gitu ya, bisa saja Nasdem itu sebenarnya menghendaki juga atau merestui bahwa 2024 itu hanya tersisa Prabowo dan Ganjar. Mana tahu gitu, karena menterinya nggak jadi di reshuffle, yang sebelumnya sudah nggak diajak rapat kemudian kemarin diajak datang ke sawah gitu kan. Ya mana tahu ini sinyal dukungan gitu ya untuk membuat skenario 2024 hanya 2 pasang calon misalkan, mana tahu gitu. Ini kan jadinya Nasdem jadi panas adem. Menterinya cuma disuruh nonton. Ya padahal gitu kan, ini mestinya Pak Jokowi yang ngajak lah bicara kepada Menteri Pertanian. Ini kan soal pertanian di Indonesia, bukan malah ngajak ngobrol Ganjar dan Prabowo. Sementara Menteri Pertanian disuruh diem di belakang. Jangan ikut-ikut. Entah itu settingan atau kebetulan atau disengaja, saya nggak tahu. Tapi bagi saya itu adalah satu panggung politik yang sangat luar biasa gitu. Karena kalau kita bandingkan di bulan Januari 2023, sebenarnya Menteri Syahrul Yassin Limpo ini kan sudah tidak diajak untuk rapat terbatas terkait masalah beras gitu. Jadi lucu gitu, di bulan Januari Pak Jokowi membahas soal beras itu nggak mengajak Menteri Pertanian. Tapi sekarang dia datang ke sawah, datang ke tengah sawah, ada juga pertanian di sana gitu ya. Kemudian beliau mengajak Menteri Pertanian. Itu mungkin ditafsirkan sama Surya Paloh, ini pemimpin yang lupa diri, lupa sama menteri gitu ya. Menteri Pertanian diajak tapi gak diajak ngobrol.
Karena Surya Paloh melayangkan kritik yang sangat keras itu pasti kan atas dasar masalah atau kondisi kebatinan yang sedang dia rasakan waktu itu gitu. Karena ya melihat pertemuan antara tiga tokoh ini memang cukup mengagetkan atau cukup membuat banyak orang berspekulasi terkait politik 2024, termasuk ya Partai Nasdem gitu. Jadi Surya Paloh kayaknya itu marah dan murka, tapi tidak spesifik menyebut nama Pak Jokowi. Jadi dia cuma menyebut bahwa pemimpin sudah lupa diri. Para elit kita sudah lupa diri katanya. Di mana bangsa ini menjerit, butuh keteladanan. Tolong para elit itu beri keteladanan. Dan hari ini gitu ya, setelah saya coba renungkan, ternyata ada satu konfirmasi dari Surya Paloh bahwa kemarin itu kejadian di tengah-tengah sawah itu bukan bentuk dukungan atau skenario dua pasang calon gitu, tapi murni penyiksaan politik. Karena Nasdem itu pasti tersiksa gitu. Nggak di reshuffle, tapi nggak diajak rapat. Sekalinya diajak jalan kunjungan kerja, cuma untuk melihat Prabowo dan Ganjar ngobrol. Itu penyiksaan gitu. Karena sehari setelahnya gitu ya, setelah pertemuan di tengah sawah ini gitu, itu Surya Paloh itu menjerit. Karena Surya Paloh langsung melayangkan kritik yang sangat-sangat tajam bahwa pemimpin katanya dia sudah lupa diri. Jadi ya mungkin karena Surya Paloh ngelihat Prabowo, Ganjar, Pak Jokowi bicara di tengah sawah, terus kemudian menterinya disuruh diem di belakang. Ya lagi-lagi gak disebut siapa yang dimaksud pemimpin, tapi pemimpin kita di Indonesia ya Presiden Jokowi. Kalau bicara pemimpin partai ya ada banyak, pemimpin DPR ya Ibu Puan Maharani gitu. Jadi ya gak tahu siapa yang disebut sama Surya Paloh, tapi ketika dia bicara soal pemimpin, maka otomatis kita melihat bahwa ini adalah pemimpin Indonesia, karena Surya Paloh berbicara sebagai ketua umum partai gitu. Kan gak mungkin ngeritik dirinya sendiri, karena dia juga sebagai pemimpin gitu kan. Jadi pasti yang dimaksud adalah Pak Jokowi. Jadi kalau setelah itu Surya Paloh terlihat emosional gitu ya, yang dia bilang negara ini butuh keteladanan dan sebagainya, ya itu adalah ungkapan rasa sakit hati atau kecewa mungkin gitu. Karena kalau kita bicara soal keteladanan di Indonesia, jelas Pak Jokowi sangat teladan sekali gitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.